Oke, jadi satu hal lagi juga pengumuman ya. Jadi mungkin mulai minggu ini nanti saya mulai menggunakan dua platform ya. Maksudnya untuk pengumpulan tugas ada eh, Teams dengan apa namanya Edunex gitu ya. Nah nanti bagaimana kita lihat aja nanti. Jadi kalau untuk Edunex ini kita masih dalam tahap uji coba. Jadi mungkin sementara ini yang kita nanti Anda mengumpulkan tugas, pengumpulan tugas ya, yang misalkan PR modul itu nanti bisa menggunakan dua, Teams dengan Edunex ya. Nanti biasanya saya kasih tahu di mana harus Anda mengumpulkan. Nah, itu biasanya terkait nanti dengan modul gitu. Jadi modul mana saja yang jadi di Edunex itu dia sistemnya per modul. Jadi nanti per modul itu ada kayak seperti tugas gitu ya. Nanti Anda bisa kumpulkan di sana. Jadi untuk uji coba dulu ya, karena kadangkala di Edunex itu, terutama di Edunex, karena masih sistem uji coba, jadi kadangkala khawatir nanti kalau Anda mengumpulkan tugas cuma di Edunex saja, tidak ada backup, itu khawatir takut hilang gitu ya. Jadi memang amannya kita ada backup dua. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Jadi untuk PR modul 2 itu nanti Anda kumpulkan di dua platform, di Teams dengan di Edunex ya. Di Edunex itu kalau tidak salah di modul 2, ada apa modul 3 saya lupa, Anda tinggal cek aja, modul 3 kalau tidak salah. Kalau yang di Teams itu Anda udah tahu kan ada ininya, apa namanya, notifikasinya gitu ya, seperti itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya rasanya? Oke. Jadi sekarang udah 7:06 ya, harusnya tidak ada lagi yang telat. Oke, sekarang kita mulai. Jadi minggu ini kita memperkenalkan apa yang disebut namanya gaya gesek. Sebenarnya lebih cocok, lebih spesifiknya lagi gaya gesek permukaan. Lebih cocoknya lebih gaya gesek antar permukaan. Jadi gaya gesek itu ada banyak ya. Terutama biasanya yang dibahas itu gaya gesek antar permukaan dengan gaya gesek medium. Dan yang kita sekarang ini adalah gaya gesek khusus untuk antar permukaan. Jadi kalau misalkan kita di sini bahas seperti ini, misalkan ini lantai, ya kita sebutnya kasar lah ya, gitu. Kemudian ini ada benda di sini. Tentunya masanya M kecil gitu. Nah, jadi kalau misalkan Anda menarik sebuah benda atau mendorong sebuah benda ini sebesar gaya F gitu kan. Nah, jadi bayangannya yang paling mudah inilah. Anda bayangkan massa balok yang masanya M kecil ini kontainer lah yang besar, ya, yang beratnya 1 ton. Anda tarik, tarik. Nah, sekuat Anda tarik, itu ternyata kontainer tersebut tidak bergerak. Nah, artinya ada sebuah gaya yang namanya gaya yang menghambat. Jadi kalau dia itu tetap diam, jadi ketika balok M kecil ditarik sebesar gaya F besar, balok tetap diam.
Ini artinya ada gaya gesek. Nah, lebih spesifik lagi lagi yang disebut gaya gesek statis. Jadi di sini nanti itu akan ada gaya gesek F statis. Jadi kalau dia itu tetap diam, itu artinya gaya F besar itu sama dengan Fs. Ya. Oke. Nah, jadi ketika Anda makin perbesar tarikan Anda, artinya kan gaya itu diperbesar, gaya F besar. Gaya F besar ini diperbesar gitu ya. Jadi kalau dia itu makin besar, jadi ada suatu jika F makin diperbesar, balok ada suatu kondisi di mana balok M kecil itu apa istilahnya disebutnya hampir bergerak ya, tepat saat sebelum bergerak. Tepat saat sebelum bergerak. Kalau tepat saat sebelum bergerak itu bergerak atau bukan? Belum. Sudah bergerak atau bukan? Atau belum? Maaf. Belum, Pak. Ya. Belum, Pak. Oke. Analoginya sama yang tadi ini tepat balok M hampir bergerak. Atau balok M kecil hampir bergerak. Kalau dikatakan hampir bergerak, itu berarti tidak bergerak. Jadi sama dengan begini. A itu hampir lulus. Kalau hampir lulus artinya apa? Tidak lulus. Kalau hampir tidak lulus, nah itu biasanya IPK-nya pas-pasan gitu ya. Impas namanya. IPK-nya pas-pasan. Nah, jadi kalau seperti ini, itu artinya apa? F di sini, ya, itu akan sama yang disebut namanya Fs maksimum. Fs maksimum ini, ya. Jadi hubungannya apa Fs dengan ini? Jadi Fs di sini itu lebih kecil atau sama dengan Fs maksimum. Nah, Fs maksimum ini itu ternyata sebanding dengan gaya normal dikali dengan sebuah konstanta μs. Nah, μs di sini itu kita sebutnya koefisien gesek statis. Dan μs di sini itu dia lebih besar dari 0. Dan dia tidak dibatasi apakah itu lebih kecil atau sama dengan 1 enggak, tapi jelas μs itu lebih besar dari 0. Jadi ada bahan-bahan tertentu ya yang kekasarannya itu melebihi 1. Jadi tidak harus 1. Nah, ketika balok bergerak, jadi ketika balok sudah bergerak, gaya geseknya berubah. Ya, gaya gesek yang bekerja itu gaya gesek kinetik. Jadi yang FK di sini ini adalah μk kali M. Oke? Di mana μk di sini itu adalah koefisien gesek kinetis.
Jadi mu S itu lebih besar dari mu K. Dan tidak akan sama atau tidak boleh sama. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu ada pertanyaan. Ada pertanyaan atau enggak? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, oke. Nah, jadi untuk kasus yang ini, kasus yang terakhir ini yang ada koefisien kinetis. M ini sebesar gaya F gitu. Dan dia sudah bergerak dengan percepatan A, sehingga di sini nanti akan ada ini lantai kasar. Jadi nanti akan ada di sini FK. Jadi analisanya yang paling mudah ya tentunya jumlahan F itu sebenarnya apa? Jadi ini ada M kecil kali G, kemudian ada gaya normal ya. Gitu. Jadi sigma FY itu adalah M dikurangi M kali G ini sama dengan 0 kan? Karena dia bergeraknya cuma secara horizontal. Sedangkan sigma Fx itu adalah F dikurangi Fk sama dengan M kali A. Jadi F-nya di sini itu adalah sama dengan M kali A ditambah mu K kali M ya. Tapi kan di sini M sama dengan MG. Sehingga di sini nanti didapatkan M kali A ditambah mu K, maaf, mu K kali M kali G. Sampai sini dulu lah pertanyaan. Ya, Pak. Cukup jelas. Cukup jelas? Ya, Ya, silakan. kenapa kalau di untuk gaya gesek kinetis itu nilainya selalu konstan, Pak? Kenapa? Gaya gesek kinetis. Koefisien gesek kinetis maksudnya, koefisiennya. Oh iya, Pak. Ya, koefisien yang kinetis itu berdasarkan, ya sebenarnya sih kalau secara umum itu dia tidak konstan. Mu K di sini atau mu S gitu ya. Dia tidak konstan. Jadi memang dalam eksperimen pun itu nanti diambilnya perata-rataan. Gitu. Jadi tidak secara umum sebenarnya tidak konstan, tapi ini kita ambil konstan. G juga itu kan secara umum itu tidak konstan kan. Gaya normal itu tidak konstan karena gaya normal ini kan dia bergantung pada ketinggian kan. Maaf, apa namanya? Percepatan gravitasinya itu bergantung pada ketinggian kan. Jadi kalau misalkan nanti kita akan bahas seperti di bidang miring, gitu, di bidang miring, itu kalau misalkan bidang miringnya itu cukup besar, gitu, cukup tinggi, seperti misalkan gunung, gitu ya. Anda misalkan dari gunung itu apa istilahnya mendorong sebuah balok, gitu ya. Itu kan udah jauh ya dan tinggi kan, gitu ya. Apa jauh dan tinggi. Jadi tentunya di situ gaya gravitasinya tidak konstan. Tentunya nanti faktor normalnya juga tidak konstan. Ya, kalau mu K tentunya kalau seandainya itu dianggap sama gaya geseknya, mu K ini tidak apa misalnya bisa dianggap konstan lah. Jadi kalau di gunung itu kan mu K-nya tidak konstan. Kenapa? Di setiap segmennya itu kan berbeda-beda tingkat kekasarannya. Gitu. Jadi dianggap kalau misalkan Anda misalkan ya kalau misalkan dianggap sama juga walaupun mu K atau mu S-nya konstan, tapi kan M di sini dia bergantung pada ketinggian. Cukup jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan cukup jelas. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, Ya. saya mau nanya, Pak. Ya.
Nama saya Hugo Kotanidi. Saya mau nanya, itu kan arah FK-nya itu kan mendatar, Pak. Terus itu dari mu K dikali N, kok bisa N yang vertikal jadi FS yang mendatar, FK yang mendatar gitu ya, Pak? Itu jadi kayak berubah gitu arah vektornya atau gimana ya, Pak? Kenapa? Pertanyaannya kenapa tadi? Ulangi lagi. Jadi kan FK itu kan arahnya mendatar ya, Pak, kalau dari gambar Bapak itu. Ya, Nah, kiri. terus rumus FK itu kan mu K dikali N. Ya. N-nya itu arahnya ke atas. Jadi kayak si mu K ini ngerubah arah vektor N-nya jadi mendatar atau gimana ya, Pak? Oh, oke, ya. Jadi sebenarnya FK dengan N itu yang disebut namanya gaya kontak, kita nyebutnya. Nah, gaya kontak itu ada dua komponen. Ada komponen normal yang kita sebut ini gaya normal. Ada komponen yang horizontal, ini kita sebutnya gaya gesek. Gitu. Nah, kenapa rumusan seperti ini dapatnya mu K kali N ini berdasarkan eksperimen. Berdasarkan eksperimen. Terus di Fx max juga didapatkan seperti ini itu dari eksperimen. Fx max itu sama dengan S kali N. Jadi N di sini itu bisa dikatakan besar dari vektor normal. Cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Pak, sepertinya ada teman-teman yang belum di ACC di Zoom ini, Pak. Loh, tadi kan saya udah dari ini, apa namanya, 7:06 tadi. Ini kenapa baru sekarang ini kan? Oh, terlempar, oke, Akbar Febri. Kalau si Dennis ini gimana? Saya nggak tahu si Dennis. Oh, Dennis juga sama ya? Oke. Oke. Ada lagi yang lain? Bapak, maaf saya mau tanya. Ya. Itu tadi yang mu S kenapa lebih besar dari mu K ya, Pak? Iya, karena kan apa namanya? Sebelum benda bergerak itu kan dia harus diam dulu kan. Jadi ketika kita tarik ya, makin perbesar F-nya gitu ya. Itu kan benda belum bergerak. Jadi masih ada Fs maksimum gitu. Nah, Fs maksimum ini kan adalah bias kali N. Nah, tentunya ketika dia itu sudah bergerak ya. Nah, yang bekerja lagi bukannya gaya statik, gaya gesek statik, tapi gaya gesek kinetik. Gitu. Dan berdasarkan eksperimen itu dilihat ya, dari berbagai benda, berbagai permukaan, yang bias itu lebih besar daripada mu K. Kalau mu K lebih besar daripada mu S itu nggak mungkin. Kenapa? Karena kan mu K itu kinetik. Jadi kalau misalkan namanya kan benda itu sebelum bergerak kan diam dulu. Dari diam, kalau mau bergerak kita tarik atau kita dorong. Jadi makanya di situ mu S lebih besar dibanding dengan mu K harusnya. Ada lagi yang lain? Kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke. Nah ini cukup jelas ya. Cukup jelas. Nah sekarang kita ambil contoh yang kemarin ya. Misalkan seperti ini. Ini contoh satu ya. Contoh satu. Nah, yang kemarin yang minggu lalu. Ini licin. Ini ada balok. Baloknya itu bertumpuk lah. Ini M kecil, ini M besar. Ini licin. Nah, kemudian ini saya tarik misalkan. Besar gaya F. Ini kasar ya.
Ini permukaannya kasar. Kita cukup bilang kasar aja, atau biasanya dikasih tahunya dari S dengan MUK-nya. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah apa syarat F syarat F besar agar balok atau benda balok M besar dan M kecil bergerak bersama-sama. Nah, kata-kata bersama ini maksudnya adalah dia bergerak bersama-sama relatif terhadap lantai. Lantai yang kecil. Nah, itu gimana? Kalau seperti itu, ya tentunya kita membahasnya itu satu-satu gitu ya. Ini katakanlah yang kecil. Gaya apa aja dari sini? Ini ada tentunya gaya berat gitu ya, terus ada gaya normal. Apa lagi? Gaya gesek, Pak. Gaya gesek, Pak. Jadi karena dia itu bergerak bersama-sama, itu artinya M kecil dengan M besar itu dia M kecil itu relatif diam terhadap M besar, oke? Paham nggak maksudnya? Kalau M kecil terhadap lantai dia punya percepatan. Ya, percepatannya itu sama karena dia bergeraknya bersama-sama. Jadi dia punya percepatan A. Oke. Jadi percepatan A ini di sini itu terhadap lantai. Kalau terhadap M besar dia diam. Oke. Cukup jelas nggak ini? Atau ada yang kurang jelas? Halo? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Nah, jadi ketika saya tarik, ya itu seolah-olah nanti M kecil itu terdorong ke belakang, gitu, sehingga gaya geseknya itu nanti arahnya ke sana. F kecil gaya gesek. Nah ini gaya gesek apa? Karena M kecil itu diam terhadap M besar, maka ini pasti gaya Fs. Jadi analisa gayanya gimana? Sigma Fy itu sama dengan M besar kurangi Mg sama dengan 0. Sedangkan sigma Fx, gaya apa yang bekerja pada M kecil? Itu cuma gaya Fs. Karena dia itu, ini kan karena ini Fs itu karena dia itu diam terhadap M besar, tapi dia bergerak terhadap lantai. Jadi adalah M kali A. Itu untuk yang benda M kecil. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Pak, ini FS atau FS Max ya, Pak? Di sini Fs aja, kan dia diam. Kalau dia itu belum Oke, Pak. Oh, supaya dia bareng M besarnya gitu ya, Pak? Iya, dia Fs. Dia bukan Fs max. Kecuali kalau di sini dikatakan dia M kecil itu hampir bergerak. Nah, itu baru Fs max. Tapi sih kalau dibilang itu bersama-sama, berarti kita ambil secara umum dia bukan Fs maksimum. Berarti Fs saja. Oke? Oke, Pak. Jadi justru dia harus tetap diam supaya bisa gerak sama M besarnya gitu ya, Pak? Ya, dia relatif terhadap M besar.
Itu harus ada kata-kata gitu. M kecil diam relatif terhadap M besar. Itu artinya mereka berdua bergerak bersama-sama relatif terhadap lantai. Oke? Oke, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Bapak, Ya. mau nanya. Kan geraknya ini ke kanan ya kalau misalkan gerak bersama-sama. Tapi FS-nya yang balok M kecil itu kenapa ke kanan juga? Bukannya harus ke kiri atau gimana, Pak? Ya, jadi gini. Biasanya kan gini, kalau Anda misalkan mobil dari diam ke bergerak, itu kan Anda seolah kan terlempar ke belakang kan? Betul nggak? Iya, Pak. Ya, jadi kalau seolah Anda tidak akan terlempar ke belakang, maka gaya FS-nya itu ke kanan. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian kalau untuk benda balok M besar ya, tentunya di sini ada gaya berat M besar kali G, kemudian ada gaya normal M1 gitu. Kemudian ada aksi ya, reaksi ya dari gaya normal ini yang arahnya ke bawah. Apalagi gaya F besar, gaya F besar. Kemudian ada aksi reaksi dari gaya Fs yang NDM kecil, itu arahnya ke kiri. Oke. Sehingga nanti sigma Fy itu sama dengan apa? N1 dikali kurangi N. G kurangi N kan? Iya. Jadi nanti didapatkan, ini 0 kayak gini. Jadi nanti akan saya dapatkan bahwa N1 itu sama dengan M plus M kecil. Gitu ya. Oke. Kemudian sigma Fx itu sama dengan apa? Ya gaya pekerjaannya adalah F dikurangi Fs sama dengan apa? M besar kali A kan gitu. Oke. Jadi kalau saya nanti masukkan rumus di atas itu adalah sama dengan F itu akan sama dengan M besar tambah M kecil kali A. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Oke, nah sekarang kita lihat di sini yang kembali lagi ke sini. Ya. Fs di sini kan saya bilang tadi ini Fs secara umum. Jadi ketika dia itu benda M kecil atau balok M kecil itu selalu diam terhadap benda atau balok M besar, maka ini harus lebih kecil atau sama dengan dari Fs maksimum. Fs maksimum itu apa? Itu μs kali M. Sama dengan μs kali M kecil kali itu. Oke. Nah dari sini itu maka akan Anda dapatkan bahwa A itu lebih kecil dari μs kali G. Oke. Nah, yang ini nanti Anda masukkan ke sini.
maka ini pasti akan saya dapatkan, ini pasti lebih kecil dari M tambah M besar tambah M kecil, US kali G. Nah, ini, syarat apa namanya? Syarat agar supaya benda bersama-sama bergeraknya, itu harus F ini itu harus lebih kecil dari US kali M besar plus M kecil kali G. Oke, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Tidak, cukup jelas. Jelas, Pak. Oke, ya. Cukup jelas, Pak. Yang lain? Nah, ini sekarang saya balik ya. Ya, saya copy aja dulu, bentar. Gambarnya saya copy. Oke. Kita ini contoh keberapa? Contoh kedua. Oke. Nah, ini contoh kedua. Oke. Nah, ininya saya ganti nih. Aduh, sorry. F-nya yang saya dorong itu ini. F. Sama pertanyaannya, syarat F besar. Syarat F besar agar M dan M kecil dan M besar bergerak bersama-sama. Ini maksudnya relatif. Bisa sekolah dibilangin, ini saya tambahin, bisa relatif terhadap lantai. Maksud terhadap lantai itu terhadap titik di lantai sembarangan. Ya. Oke? Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, nah. Sama analisanya, kita menggunakan di masing-masing benda gitu ya. Ini M kecil. Ini ada gaya F di sini. F besar maksudnya. Ini di sini adalah M kali J. Di sini adalah N. Nah, karena dia itu harus diam, M kecil terhadap M besar, maka gaya geseknya itu pasti ke kiri. Gitu. Dan ini adalah Fs. Sehingga nanti di sini sigma Fy sama dengan N dikurangi Mj. Ya, kemudian yang di sini sigma Fx ini adalah F dikurangi Fs sama dengan M kali A. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Pak, izin bertanya. Ya. Tadi saya kurang paham kenapa Fs-nya ke arah kiri itu gimana ya, Pak? Ya, M kecil itu kan dia diam terhadap M besar. Oke. Kalau ke arah kanan dia nggak mungkin. Karena kan dia harus menahan ini, menahan F-nya. Menahan gaya F besarnya. Jadi nggak mungkin dia ke kanan. Pasti dia ke kiri. Oh, iya. Terima kasih. Sama analoginya gini, Anda kalau mendorong sebuah balok ya,
di mobil bergerak. Contohnya di mobil bergerak. Kan Anda kalau apa istilahnya selama balok itu ada dorong itu tidak bergerak terhadap mobil ya, itu kan yang bekerja gaya FS. Nah, gaya FS ini kebetulan dia arahnya pasti berlawanan dengan arah gaya dorong Anda. Ada lagi yang lain? Oke, yang berikutnya itu adalah M besar. M besar, ya. Jadi gaya FS-nya ini arahnya sama. FS. Oke. Kemudian gaya apa lagi yang bekerja? Ada gaya berat M kali G, M besar kali G, ada gaya normal M1, kemudian reaksi ya dari gaya normal ini. Sehingga nanti didapatkan sigma FY itu sama dengan N1 dikurangi N dikurangi M besar kali G itu sama dengan 0 gitu. Oke. Jadi didapatkan N1 sama dengan M besar tambah M kecil kali G. Kemudian sigma Fx itu adalah di sini gaya bekerja apa? Fs saja kan? Ya. Sama dengan M besar kali A. Oke. Nah, sama seperti yang tadi, ya. Fs di sini itu pasti lebih kecil daripada atau sama dengan Fs maksimum. Nah, Fs maksimum itu sama dengan apa? Us kali apa? Kali gaya normal. Nah, gaya normalnya yang mana ini? Kan ada dua, ada N1, ada N saja. Kira-kira menurut Anda yang mana? Yang N saja, Pak. Ya, yang N saja ya. Kenapa sebabnya? Karena itu yang berkontrak, Pak. Ya, yang gaya FS ini terkait dengan gaya kontak tadi. Yang kontak itu apa? M kecil terhadap M besar. Jadi μs di sini itu adalah μs kali N, di mana gaya normalnya ini itu adalah yang terkait dengan gaya normal yang kontak antara komponen gaya kontak antara benda M kecil dengan benda M besar. Oke. Sehingga nanti didapatkan ya, bahwa A itu sama dengan lebih kecil atau sama dengan μs kali M per Mg per M besar ya. Didapatkan syarat ini. Nah, sekarang dari sini itu, dari syarat ini itu saya masukkan ke sini. Oke, jadi ini didapatkan, ini adalah sama dengan F sama dengan MA tambah Fs gitu ya. Fs itu sama dengan M besar kali A, juga sama. Nanti akan saya dapatkan ini adalah M kecil tambah M besar ya, kali A. Nah, Anda gunakan ini ke sini. Nanti ini berarti akan saya dapatkan berarti lebih kecil atau sama dengan US M per M besar kali M kecil plus M gini gitu ya, kali G.
Jadi syarat agar kedua benda bergerak bersama-sama berarti F-nya di sini itu harus lebih kecil dari mu S M per M besar Oke, cukup jelas ya. Ada pertanyaan? Pak, izin infoin untuk Ahmad Kabir itu minta di ACC Pak. Alasannya udah ada di WA Pak, di grup WA. Udah, perasaan nggak ada yang ini lagi kok, nggak ada yang keluar udah. Nggak terlempar lagi dia. Siapa namanya? Kabir ya? Iya Pak. Laptopnya ke restart Pak. Tapi belum apa namanya? Belum masuk. Misalnya belum ada di ruang tunggu maksudnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Berarti untuk masa yang sama, kalau gaya diberikan di balok di atas, batas gaya agar tidak bergerak bersama-samanya lebih kecil ya, Pak? Soalnya yang tadi kan nggak pakai M kecil per M besar, Pak. Ya bergantung. Ini ya memang Anda punya istilahnya gambaran kalau M kecil dengan M besar itu M kecil lebih kecil daripada M besar, gitu. Tapi itu tidak selalu. Bisa aja M kecil itu lebih besar daripada M besar, atau sama juga bisa. Jadi tidak harus. Saya bilang M kecil dengan M besar itu umum aja. Dia bisa lebih besar atau lebih kecil, bahkan sama juga bisa. Jadi sembarang aja. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Izin tanya Pak. Ya. Berarti itu F-nya nanti batas bawahnya tinggal lebih besar dari 0 gitu ya Pak? Batas bawah F-nya itu tinggal lebih besar dari 0 atau gimana? Oh iya, lebih besar. Ya jelas dong. Pasti lebih besar dari 0. Kalau nggak ada, kalau F-nya 0 kan ya dia. Pasti lebih besar dari 0. Baik yang kasus di atas, yang ini dengan yang di bawah, itu sama. Yang batas bawahnya itu lebih besar dari 0. Baik Pak, makasih. Oke. Jadi kalau F-nya sama dengan 0 ya ini statis. Apa istilahnya, gaya gesek di sini tidak memainkan peran, orang nggak didorong kok gitu atau ditarik gitu. Oke, yang lain ada? Nah, sekarang kita coba kasus yang lain. Benda bertemu ini banyak kasusnya ya. Kalau misalkan nanti 3 segala macam ya itu Anda bisa cuma tinggal kesulitan aja lah itu. Yang ketiga tuh contohnya gini. Ini balok yang besar gitu. Tentunya permukaannya kasar. Ini ambil aja licin lah ya, licin. Ini kasar. Kasar dengan ini. Nah sekarang bendanya itu ada sebuah benda dia
Jadi disimpan di sini. Ini nggak dilem ya, ini nggak dilem. Kemudian saya dorong besar gaya F. Ini juga sama kasusnya. Syarat F besar maksudnya, agar yang besar dan yang kecil bergerak bersama-sama. Artinya dengan kata lain bahwa yang kecil diam terhadap yang besar. Namanya diam itu artinya dia tidak bergerak horizontal maupun bergerak vertikal. Oke? Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan dulu. Pak, izin bertanya, itu yang M kecil tuh nggak dikasih perangkat apapun, Pak? Kenapa? Yang M kecil itu ditempelin biasa aja, Pak? Nggak dikasih? Enggak dilem. Oh, oke, Pak. Tapi percobaan ini harus Anda lakukan di lapangan besar yang kosong orang ya. Karena dia harus punya percepatan. Kalau nggak punya percepatan nggak bisa. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ini bisa Anda coba. Oke. Jadi yang paling mudah tentunya ya sebenarnya bisa aja kita mulai dulu dari yang M besar gitu ya. M besar ini adalah gaya F di sini. F besar. Kemudian ada gaya normal ya. Kemudian ada gaya berat. Setelah yang besar kali G, yang ini yang M besar. Terus apa lagi? Sini ada gaya normal ya. Sebut aja ini adalah N prime. Oke? Akibat apa itu teh? Akibat ini nih. Akibat pertemuan dengan yang kecil. Sehingga sigma FY-nya itu pasti N dikurangi M besar G sama dengan 0 gitu ya. Sedangkan sigma Fx itu sama dengan F dikurangi N prime sama dengan M besar kali A. Oke? Ini prime-nya terlalu gede ini. Nah, kemudian yang kedua, ini yang mudah, itu benda M kecil. Jadi cuma ada apa? Ini tadi. Gaya normal M prime gitu ya. Karena dia itu bergerak bersama-sama, artinya dia tidak, kalau seperti ini, ya kalau gambar seperti ini, artinya dia tidak bergerak ke bawah. Jadi misalkan jadi benda M kecil tidak bergerak ke bawah. Jadi di sini nanti ada gaya Fs gitu. Gaya mengimbanginya apa? Itu adalah M. Jadi itu diam atau diam atau ke atas. Ke atas. Berarti ini M diam.
terhadap M besar. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti untuk di yang M besar itu ada reaksi gesek dari M kecil ya, Pak? Sorry ya, saya kelupaan ya. Sini saya kelupaan betul. Ya betul Anda. Di sini ada gaya berarti di sini ada gaya gesek. Ya. Oke. Jadi ini ada koreksi berarti ya. Ya, terima kasih. Kurangi Fs sama dengan ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang M kecilnya berarti itu tidak menerima gaya F juga ya, Pak? Ya, dia bersentuhan nggak dengan gaya F. Oh, jadi cuma gaya kontak yang N prime itu aja ya, Pak? Ya, kalau M prime itu aja. Dia tidak ada dia tidak bersentuhan langsung dengan gaya F. Gaya F itu kan bekerja pada balok yang besar, bukan pada balok yang kecil. Oke, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Jadi kalau seperti ini berarti sigma fx ya. Di sini sama dengan m prime sama dengan m kecil kali a. Oke. Jadi kemudian sigma fy ini sama dengan fs dikurangi mg. Dan ini harus sama dengan 0. Nah, artinya apa? Berarti mg di sini itu harus lebih kecil atau sama dengan saya belum ke sini. mg itu berarti sama dengan fs ya. Dan fs di sini harus lebih kecil atau sama dengan fs maksimum. Fs maksimum itu sama dengan apa? Mu s kali m prime ya. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, berarti kita lanjutkan adalah sama dengan US. Dari sini nih Anda dapatkan ya sini. Dalam US kali M kali A. Sehingga akan mendapatkan bahwa A di sini itu harus lebih besar atau sama dengan G per mu S. Oke. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Nah, yang ini nanti Anda substitusikan. Yang ini nih. N prime itu ternyata kan sama dengan apa? Mg kan ya? Sorry, N prime. N prime itu sama dengan Mg per mu S. Sorry.
Dari n prime, maaf, n prime di sini itu ada masukkan lagi ke sini. Jadi ini didapatkan nanti ini dikesinikan lagi. Ini ada masukkan ke sini. Ini didapat. Ini adalah F itu sama dengan M besar tambah M kecil kali A. Nah, garisnya gimana ya? Izin Pak, itu yang icon ruler di bawah diklik aja Pak. Icon ruler, oh oke. Ya. Oke. Nah sekarang kita tinggal masukkan yang ini. Nggak kelihatan ya. Ini dikali ke sini lagi. Jadi pasti harus lebih besar atau sama dengan M besar plus M kecil G per S. Jadi F-nya di sini itu sama dengan maaf lebih besar atau sama dengan M besar plus M kecil G per S. Pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Bapak, Ya. mau nanya. Jadi kan di sini FS tuh harus lebih kecil daripada sama dengan FS max. Nah, iya, konstan. Tapi FS max di sini tuh sama dengan konstantanya dikali gaya normal yang M kecil gitu. Kenapa nggak yang M gede? Yang ini maksudnya? Iya. Kalau yang ini kan dari sini. Kan kita awalnya kan menganalisa yang sumbu X. Yang sumbu X itu yang bekerja gaya apa aja? Itu kan cuma gaya normal N prime aja kan. Maka N prime di sini ya berarti sigma Fx itu apa gaya bekerja? Berarti N prime saja. Dan karena dia bergerak bersama-sama, berarti kan punya percepatan yang sama, A-nya. Berarti N prime di sini itu sama dengan M kali A. A itu adalah percepatan terhadap lantai. Gitu. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Bentar, ini saya kelupaan. Ini kayaknya ini ya, sorry. Kegeser ya, mohon maaf. Ini tuh harusnya ke sini ya, maaf. Maaf. Ya, oke, ada lagi? Ada lagi yang lain? Oke, cukup jelas ya? Oke. Semoga jelas. Nanti kalau ada di ujian, berarti harus bisa. Oke, nah sekarang kita ambil contoh yang lain lagi. Kemarin itu saya sempat kelupaan ya, mungkin sekarang saya jelaskan.
Ini terkait dengan bidang miring. Keempat itu adalah bidang miring. Jadi kalau saya punya bidang miring begini, itu ini adalah lantai, gitu ya. Jadi bidang miringnya ini dia tetap lah ditempel gitu, pakai apa? Pakai lem gitu ya. Jadi bidang miring ditempel atau pakai lem gitu ya, supaya tidak bergerak. Harus dikasih ini dulu bergerak. Ini di sini dia di sininya nih saya inikan benda bermassa yang kecil. Ini ada sudutnya theta kita sebut. Nah, karena benda apa bidang miringnya itu diam, ya. Jadi kita menganalisanya, kita mengambil koordinatnya cuma seperti ini. Koordinat yang diambilnya itu ke sana sumbu X, yaitu yang sejajar dengan bidang miring, dan ke sana sumbu Y. Jadi ke bawah itu kita ambil positif ya dari sumbu X, sedangkan di atas itu dia positif. Seperti itu. Nah, analisa gayanya gimana? Karena ini dia, ya dan ini licin ya, licin. Sehingga nanti yang kecil gaya ini seperti ini. Kemudian ada gaya normal. Nah, nanti itu kita uraikan. Jadi kalau Anda lihat dari ini kan untuk segitiga ya, maka di sini nanti akan sama dengan theta di sini sudutnya. Sehingga nanti sumbu Y sigma Fy itu akan sama dengan N dikurangi Mg cos theta gitu ya. Sama dengan 0 kan dia, jadi dia hanya bergerak balok ini sepanjang sumbu X saja. Jadi dia tidak ke atas. Jadi sama dengan 0. Sedangkan sigma Fx itu sama dengan ini adalah Mg sin theta. Karena bergerak ke bawah itu berarti kali M kali. Sehingga didapatkan nanti di sini percepatan yaitu adalah G sin theta. Gitu ya. Ada pertanyaan enggak? Pak, itu percepatannya relatif terhadap bidang miring atau terhadap tanah, Pak? Iya, bidang miringnya kan dia ditempel kan supaya tidak bergerak. Ya berarti dia relatif terhadap bidang miring. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Iya. Nah, kalau terhadap lantai, nah ini nanti bisa jadi soal ini. Kalau terhadap lantai gimana? Itu terkait dengan beda koordinat saja. Jadi nanti kalau ini sebenarnya terhadap bidang miring. Jadi ini terhadap
bidang miring. Jadi kalau terhadap lantai itu nanti percepatannya itu Anda harus uraikan. Jadi kalau terhadap lantai, ini terhadap lantai ya. Itu nanti Anda harus mengambil koordinatnya yang seperti ini. Yang tegak seperti ini, bukan yang seperti ini. Oke. Jadi nanti tinggal menguraikan saja. A di sini kan berarti ada komponen X-nya dan komponen Y-nya yang ke arah sana. Percepatan. Kalau terhadap lantai seperti itu. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya. Yang contoh 3 tadi, Pak. Contoh 3. Yang ini ya, kenapa? Itu kenapa A-nya lebih besar sama dengan, bukan lebih kecil sama dengan, Pak? Ya, ini dari sini. Kan Fs sama dengan Mg. Jadi bisa dikatakan Mg sama dengan Fs kan? Ya. Oke, nah Fs di sini kan lebih kecil sama dengan Fx maksimum. Dan Fx maksimum itu kan sama dengan nilai S kali N prime. Nah, N prime itu kan di sini kalau Anda masukkan kan sama dengan N kali A. Berarti tinggal ada coret-coret, itu kan lebih kecil. Berarti kalau saya balik, berarti A-nya itu lebih besar sama dengan G per mu S. Oke, makasih Pak. Ya. Di akhir kuliah nanti akan saya bagikan ini. Apa namanya? Oh ya, apa yang papan tulis lagi? Yang whiteboard itu Anda sudah download di Edunex ya. Itu ada di modul berapa ya? Modul 3 ya. Kemarin sekarang ini modul 4. Ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke yang bidang itu? Makanya nanti kalau Anda masukkan ke sini, pastinya jadi lebih besar gitu ya. Gitu. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Nah, yang tentang bidang miring ada pertanyaan nggak? Bidang miring. Saya Pak, kalau misalnya terhadap lantai nyarinya gimana ya Pak? Kenapa? Kalau percepatan terhadap lantai nyarinya gimana Pak? Ya ini aja. Jadi kalau terhadap lantai, berarti dia ada jadi gini. Kalau terhadap lantai itu berarti koordinatnya harus seperti ini. Oke? Jadi kalau nanti terhadap lantai, ya berarti dia sebentar. Kalau itu terhadap lantai, berarti percepatannya cuma MG aja. Jadi cuma sebentar. Kalau ini berarti kan yang vertikal. Kalau yang vertikal itu adalah MG. Yang ke sana ada nggak? Yang ke arah sana. Jadi penguraiannya begini. Kalau terhadap lantai ya kan ada gaya normal ke sana. Ada gaya MG ke sana. Ini N gitu ya. Ini kan theta ya. Gini. Gitu. Berarti untuk jadi ini diurai. Kalau di sini theta, berarti ini theta kan ya? Gitu. Ya. Berarti kalau sigma ini terhadap lantai ya, sigma FY itu sama dengan apa? Itu berarti yang ke atas itu adalah N cos theta dikurang MG. MG sama dengan ini, karena kan dia bergeraknya atas ke bawah kan. Jadi ini adalah M kali sebut saja A prime lah ya gitu ya, supaya membedakan antara yang A tadi.
Kemudian kalau untuk yang sigma fx-nya, yang bekerja itu apa? Atau ini yang masalahnya kita sebutnya ini AY lah gitu ya. Masuk pakai prime aja, misalkan kita sebutnya ini adalah AY. Ini adalah N sin theta sama dengan apa? M kali AX. Ini terhadap rantai. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya. Hubungannya AY sama A biasa itu bisa dibilang A kali sin sama dengan AY. Sebentar. Pertanyaannya ini nggak apa namanya? Ada pertanyaan dulu nggak ini? Ada pertanyaan dulu nggak terkait? Nggak ada. Ini cukup jelas ya? Halo. Cukup jelas, Pak. Saya mau nanya, Pak. Jelas. Kenapa? Berarti itu yang percepatannya juga harusnya bisa diuraikan menjadi komponen vektornya kan ya, Pak? Yang mana? A-nya, Pak. Jadi AX. Saya bilang ya. Betul. Maksudnya kalau mau nyari AY dan AX-nya nggak usah tulis ulang sigma FY sigma FX ya, Pak? Enggak, karena gini, kenapa saya menggunakan I dan AX? Karena ini untuk membedakan kalau yang di koordinat ini itu kan sigma F-nya kan 0 ya. Karena kan dia bergerak sepanjang bidang miring kan. Oke? Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Jelas, Pak. Ya itu. Ya, makasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Nah, jadi gini, kalau di koordinat ini Anda lihat, ya, saya nggak bicara tentang yang koordinat merah, yang tengah-tengahnya. Jadi kalau ketinggian ini saya sebut ini adalah Y. Di sini ini adalah X gitu ya. Kemudian panjang dari hipotenusa itu kita sebut aja adalah S. Oke? S. Gitu. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada satu hal yang tetap ya kan, bahwa Y per X ya. Y per X itu sama dengan tangan theta kan. Di mana tangan theta itu konstan. Oke. Jadi Y sama dengan X tangan theta. Jadi nanti kalau ini saya turunkan, dy per dt, ini sama dengan VY, sama dengan dx per dt, tangan theta. Dan ini sama dengan fx. Saya turunkan lagi, 2 kali ini jadi AY, sama dengan, ini turunkan lagi, AX, tangan theta. Gitu. Dan A di sini, mana tadi? Yang A di sini, itu sebenarnya adalah sama dengan turunan kedua dari, apa sih di sini? S apa L ya? S. Yang dia sama dengan apa di situ? G sin theta. Jadi nanti kalau Anda masukkan yang AX-nya itu ya tinggal ini aja. Apa namanya, ini sama dengan berarti
Ini berarti sama dengan MAX tan theta. Ini sama dengan MAX. Cukup jelas ya? Semoga cukup jelas. Nah, kalau Anda lihat juga di sini, ya berarti nanti Anda harus mengerjakan tadi pakai hubungan ini. Bahwa X kuadrat X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan S kuadrat kan. Kemudian Anda masukkan hubungan ini. Ya. Jadi ini adalah X kuadrat sama dengan S kuadrat per 1 tambah tangen kuadrat theta. Oke? Jadi kalau saya akar, itu berarti nanti X sama dengan S dibagi akar dari 1 tambah tangen kuadrat theta. Ya, kayak gini lah. Karena nanti lah yang maksudnya di akar. Oke? Sampai situ ada pertanyaan nggak? Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Ya. Itu Y-nya X tan theta itu kenapa pas turunin tan theta-nya itu yang penurunan itu, Pak? Yang dapat V-nya itu di X-nya, dx per dt tan theta, Pak. Nah, itu kenapa tan theta-nya nggak diturunin juga ya, Pak? Kan tangan theta-nya konstan ya. Theta-nya kan konstan, tidak berubah. Yang miring ada, ya bisa aja sih kalau berubah-ubah gitu ya. Tapi bidang miring yang tidak ideal, itu bidang miring ideal. Theta-nya ini konstan, theta-nya konstan. Jadi ketika benda bergerak, ya itu dia tidak berubah theta-nya. Kalau berubah ya berarti dia bukan bidang miring ideal. Ini bidang miring yang ideal. Jadi ketika benda itu bergerak, dia rigid ya, tidak berubah theta-nya. Oke, ada lagi nggak? Teman-teman bisa menjawab. Ada lagi yang lain? Halo, halo. Cukup jelas atau ada lagi pertanyaan? Bapak, maaf mau tanya. Ya. Tadi yang X kuadrat sama dengan S kuadrat per 1 plus tan kuadrat theta, itu 1 plus tan kuadrat theta-nya dari mana ya, Pak? Ini kan berlaku hubungan ini. Hubungan ini kan berlaku nih. Yang apa? Y per X sama dengan tangen theta, oke? Nah, ini kan rumus bidang miring kan, ya bidang apa namanya? Pitagoras. Yang bidang miring ini kita ambilnya ini apa namanya? Siku-siku. Oke? Jadi didapatkan kan dia punya hubungan ini. Kemudian yang di mana? Dipakai Pitagoras kan yang sama dengan ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Y X kuadrat, oke? Nah, substitusikan Y itu sama dengan X tangen theta. Yang ini ke sini. Didapatkan ini di akar. Oke? Ada lagi yang lain? Ya, Pak, makasih. Oke. Ada lagi yang lain nggak? Oke. Maaf, saya izin bertanya, Pak. Ya. Yang A sama dengan D kuadrat S per DT kuadrat sama dengan G sin theta tadi dapat dari mana ya, Pak? Dari sini. Yang ini nih. A di sini itu adalah percepatan sepanjang bidang miring yang pakai koordinat ini. Oh. Ya. Merah itu ya, Pak ya? Ya. Oh. Oke? Oh, paham, Pak. Makasih, Pak. Ya. Dia pakai koordinat yang lain. Jadi kan ini kan kita ingin mencari hubungan antara, kalau misalkan tadi pertanyaannya gini, Pak, ini kan relatif terhadap apa namanya,
bidang miring ya kan, dia bergeraknya secara di ini nih sepanjang hipotenusa ya yang bidang miringnya. Nah tadi pertanyaan Anda kan, teman Anda itu kalau terhadap lantai gimana? Terhadap lantai berarti Anda harus pakai koordinat yang seperti ini. Gitu. Jadi artinya nanti A-nya itu arahnya ke sini kan, yang sejajar dengan hipotenusa ini yang bidang miring. Nah kalau seperti itu berarti kita harus menggunakan ini. Jadi kan dia ada komponen vertikal, ada komponen horizontalnya kan, kalau dia itu terhadap lantai kan, ya, terhadap lantai. Nah, jadi kalau misalkan terhadap lantai kita harus menggunakan hubungan seperti ini, yang Y per X ini sama dengan tangan theta, ya terus hubungan ini. Terus nanti ada substitusi ini didapatkan X sama dengan S per akar 1 tambah tangan kuadrat theta. Nah nanti dari sini saya langsung aja ya, ini Anda kerjakan nanti sendiri. Kalau turunkan 2 kali karena tetanya kan tetap, ya berarti ini AX itu akan sama dengan A per akar dari 1 tambah tangan kuadrat theta. Dan ini kan sama dengan apa? G sin theta per akar dari 1 tambah tangan kuadrat theta. Nah, X-nya, ya berarti tinggal masukkan aja ke sini. Dari hubungan ini ke sini. Itu hubungan antara beda koordinat. Ada lagi yang lain enggak? Ada lagi yang lain? Karena biar supaya bagus. Oke, cukup jelas. Nah, sekarang coba tugas, ya bukan tugas sih. Kan PR udah ada, sekarang kita kuis aja ya. Kuis keberapa nih? Kuis ketiga ya. Contoh 5. Ini belum pakai GGS kayaknya. Ini ada bidang miring. Itu ya bidang miring. Ini licin lah, semuanya licin. Permukaan ini juga licin. Ini theta di sini. Ya, ini ada masa. Ini masanya diketahui ini ada yang besar. Kemudian ini ada balok. Ya. Ini masanya M kecil. Ini licin ya, jadi bidang miring tidak nempel. Jadi pertanyaannya adalah bidang miring. Bidang miring tidak nempel. Ya. Artinya ini dapat dalam umum dapat bergerak. Nah sekarang pertanyaannya adalah tentukan percepatan dari bidang miring M besar dinyatakan dalam G dan theta. Silahkan, kuis ketiga ya. Kuis berapa sekarang? Kita ketiga ya. Permisi Pak. Ya.
Maaf itu saya kurang jelas lihat yang atasnya itu. Oh ya, ya tadi saya mau bertanya M besarnya licin atau enggak. Siap, masih Pak. Keduanya itu licin loh. Licin. Oke, dikumpulkan, dicoba di MS Team dan di apa namanya di Edunext ya. Tapi ada yang utamakan, yang utamanya di Teams dulu. Oke, karena Edunext masih dicoba. Tolong ditulis soalnya. Jadi waktu Anda 15 menit cukup nggak ya? Cukup ya? Kan saya udah jelaskan yang ini nih. Udah jelaskan yang ini. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Itu dinyatakan dalam G dan Theta ya, Pak? Ya, G dan Theta. Kan yang ini juga sama. Ini kan dalam G dan Theta. Ya. AY-nya juga bisa. Kuis ke berapa sih? Ketiga ya? Apa kedua? Ketiga ya? Oke, ini rasanya Iya, cukup. ketiga. Ketiga. Sorry. Kak berapa sih? Kak 21 kan ya? Kak 21. 845 berarti ya. Format penulisannya jadi nanti name garis bawah nama ya, seperti yang di Zoom aja penulisannya.